What's up bro? Balik lagi ke Bro Miko Channel. Nah, kembali lagi ke segmen Mirror Miko Horror. Jadi ngelanjutin episode Mirror yang kemarin, saya kan sudah janji kalau mau menceritakan mistis atau cerita horor di sekitar rumah kita. Oh, bukan di sekitar ya. Jadi di dalam rumah ya, lebih tepatnya ya. Iya. Nah, itu kan yang mengalami itu istri saya. Jadi saya bawa bala bantuan, bro. Jadi biar istri saya yang akan yang menceritakan. Oke? Ceritanya saya kalau pagi dulu zaman SMA itu suka bangunnya mepet-mepet. Terus habis itu tapi kalau keramas itu diniatin banget bangunnya sekitar jam 5-an. Nah, waktu itu karena mungkin masih setengah sadar kali ya, masih setengah sadar bangun-bangun. Jadi ada kalau keluar dari kamar saya itu sebelah kanan tuh ada jendela dan itu menuju pintu utama. Nah, waktu itu lihat Niang berdiri di situ, tapi memunggungi saya dan melihatnya keluar jendela. Itu jam 5 pagi. Nah, sosok Niang saya itu rambutnya panjang, terus habis itu ikal gitu loh. Jadi panjang sekitar sepaha, ikal, ngadepnya ke sana, ngadepnya keluar. Terus habis itu saya nanyain, Niang ngapain pagi-pagi kok di jendela situ? Karena nggak ngerespon. Dan waktunya udah makin jalan terus, akhirnya saya kamar mandi, keramas lah, terus habis itu keluar. Nah, habis keluar, terus habis itu lihat, yang saya nggak ada, ya udahlah santai aja. Terus masuk ke kamar, habis gitu langsung inget gini, kok tadi ada Niang, bukannya Niang di Bali. Cerita dari mama saya, ceritanya hampir-hampir sama tapi orangnya beda. Jadi kalau saya ngelihatnya Niang nenek saya lah, kalau mama ngelihat suaminya Ajung. Jadi waktu itu udah malam ceritanya. Nah, saya tuh di rumah itu ada ruang keluarga. Mama waktu itu malam-malam ngecekin di rumah. Aku sama kakakku udah tidur, udah malam. Terus habis itu waktu ngecekin itu keluar dari kamar menuju ke ruang keluarga. Terus habis itu lihat posisinya itu Ajung lagi kayak tidur gitu loh. Sama memunggungi juga. Terus habis itu mama ngomong, "Jung, jam segini kok tidur di luar, tidur di dalam?" kayak gitu. Terus habis itu oke ditinggal terus masuk. Tapi di situ mama udah ngerasa, kok baunya udah beda ya, baunya tuh nggak kayak baunya Ajung gitu kan. Kalau orang udah berkeluarga itu ngerti ya baunya ya. Terus habis itu baunya nggak enak gitu loh guys. Terus habis itu keinget kalau itu bukan suaminya. Terus habis itu mama langsung keinget kalau misalkan Ajung juga waktu itu lagi dinas keluar kota gitu. Waktu itu ceritanya kita berdua sudah menikah. Jadi waktu itu tiba-tiba saya itu kepingin pup jam sekitar jam 4 pagian lah. Saya juga posisi setengah sadar, namanya habis dari tidur, terus habis itu kamar mandi. Jadi posisinya di rumah itu kan kamar kita, terus habis itu tengah kan kamar mandi. Terus ada kamar sebelah. Kamar sebelah itu sering kosong gitu. Nyambung itu. Jadi kamar mandi ini di tengah-tengah. Terus habis itu enak-enak lagi pup sambil ngantuk-ngantuk. Terus habis itu tiba-tiba ada suara pintu yang kebuka. Buak gitu. Jadi kalau pintu kebuka terus nabrak sama benda itu kan kenceng banget kan suaranya. Dari ngantuk itu terus habis bilang, tapi kok pintunya posisinya tetap hanya suaranya aja. Gitu. Tapi kenceng banget suaranya. Jadi kayak tiba-tiba kayak kebangun gitu loh. Dari kamar sebelah yang posisinya di situ juga kosong. Loh, kalau ini sih aku juga ngalami itu. Sama sebenarnya kejadiannya waktu di kamar mandi. Ada rewang kita namanya Memajum ya, kita manggilnya Memajum ya toh. Memajum itu kebiasaan kalau bersihin kamar atas itu biasanya sambil nyanyi. Sudah kebiasaan, jadi kebiasaan oke lah.
Eh, Nah waktu itu pas aku di kamar mandi ada suara juga sama, suara cewek lagi bersenandung juga. Akhirnya itu Mamajum paling ya, aku bilang. Terus selesai dari kamar mandi mau berangkat kerja kalau nggak salah ya, di bawah ada Mamajum. Tak tanyain, Mamajum tadi sudah yang bersihin kamar atas tak? Belum soalnya masih di bawah, di situ baru. Oke. Akhirnya ya sudahlah, tersimpan dalam hati, wis gak apa-apa wis. Akhirnya yang karena aku resah, gundah gulana karena gangguan itu intinya. Jadi waktu itu minta tolong ke gembala pemudanya kita itu yang mempunyai kasih karunia kalau bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu, yang tak kasat mata, terus habis itu juga bisa pokoknya ngebantuin kita lah intinya. Nah waktu itu kita ajakin buat dateng, kita bilang, Pi minta tolong dong diliatin, apaan kok kemarin sempet ganggu banget. Ternyata memang di kamar sebelah itu yang jarang ditempatin itu ada 2 sosok kali ya. Iya. Yang satu itu perempuan berbaju merah, rambutnya panjang, mukanya judes banget. Nah, tapi dia nggak ganggu, dia cuma di situ doang. Terus habis itu yang kedua ini yang suka usil, ternyata ada anak kecil. Itu dia suka usil, suka gangguin. Nah, ya itu yang ternyata yang gangguin saya tuh yang itu. Akhirnya dibantu buat ngusir mereka keluar dari situ, dan puji Tuhannya sampai sekarang udah oke lah, udah nggak ada apa-apa lagi. Pas saya zaman SMA, boboknya sendirian itu pastilah itu malam ya, di atas jam 12 malam. Saya punya kebiasaan kalau bobo itu pasti peluk guling, ya kan? Peluk guling begini. Terus habis itu tiba-tiba kok gulingnya berubah. Jadi ada kuncungnya. Jadi mukanya hitam kayak gitu. Tiba-tiba berubah jadi si kuncung, besok mukanya hitam, ya gitulah pokoknya guys. Tiba-tiba saya pokoknya merem berdoa dan akhirnya mendingan aku turu aja. Jadi kayak gitu. Nah, aku kan pernah tahu kalau di rumah itu ada keris. Nah, menurut kepercayaan itu ada bahwa keris itu selalu biasanya dimandiin lah. Ya, nah itu ada cerita nggak di rumah? Ada sih waktu itu memang benar ada keris, dan kepercayaan orang Jawa kuno itu kalau keris tuh harus dimandiin setiap tahun sekali. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Saya juga nggak tahu waktunya itu kapan. Pokoknya ada waktu-waktu tertentu, dan memang niang saya itu ya orang Jawa kuno, memang udah sepuh ya, udah mulai pikun. Jadi itu lupa untuk memandikan kerisnya. Nah, jadi malam itu tiba-tiba itu ada satu lemari di kamarnya Niang. Jadi pokoknya ada saf atas sama saf bawah. Terus habis itu yang atas itu lemari itu suka bunyi gini, dok gitu. Apaan nih kok suaranya kayak gitu? Tapi karena kita nggak ngerti ya, kita biasa aja, dan itu tidak terjadi hanya sekali, tapi beberapa kali. Waktu itu kalau nggak salah menjelang maghrib lah, pokoknya jam 6:30 kali ya. Itu ada rewang saya yang namanya Mamajum tadi itu. Bunyi, ada suara itu, dok. Akhirnya memberanikan diri, sampai waktu itu tuh dorong-dorongan sama saudara saya. Akhirnya berdua masuk ke kamarnya Niang, terus habis itu dilihat, memang dan ini beneran loh. Saya juga lihat waktu itu, jadi lemarinya tuh goyang sendiri, pintunya memang kebuka sedikit. Nah, semenjak saat itu akhirnya memberanikan diri untuk membuka, dan ternyata kita baru tahu kalau di situ disimpan keris. Nah, kayak gitu. Jadi yang keris itu beneran goyang-goyang sendiri ya. Terus habis itu yang paling horor lagi adalah, jadi waktu itu kejadian yang waktu itu masih tidur sendirian. Habis itu kejadiannya malam, dan Mamajum itu tugasnya untuk ngerawat Niang juga. Jadi setiap beberapa jam itu pasti intipin, dicek. Jadi waktu itu tiba-tiba itu ada suara gerompiang kayak gitu. Dipikir apa sama Mamajum, nggak ngerti ada apa.
dia habis gompiang tadi itu akhirnya Mama Jum lari ke kamarnya Niang. Nah Niang tuh posisinya sudah di bawah duduk itu, tapi kepalanya itu udah berdarah dan ada lemari yang di situ tuh ada kaca lemari yang geser itu loh, lemari geser itu pun udah pecah. Dan waktu itu Niang juga ditanya, loh Niang kenapa kok sampai jatuh kayak gini? Gak ero aku itu kayak ono sing jungkrakno. Jadi nggak tahu, aku tuh kayak ada yang dorong gitu loh. Dan akhirnya anaknya bersepakat untuk si Kris ini tadi dibawa, diambil, dirawatin sendiri ya, ngerawat. Terus habis itu semenjak saat itu tuh udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi dan akhirnya Niang dipindahin buat tidur sama Mama Jum tadi. Itu sih ceritanya. Nah bro, itu tadi sedikit pengalaman dari orang-orang di rumah kita. Yes. Ya. Dan saya sendiri Termasuk- pastinya. Saya rasa serem banget sih sebenarnya. Kalau apalagi kalau kalian merasakan Wah, sendiri. serem banget yang sangat saya. Jadi, kalau kalian suka dengan segmen Mirror ini, jangan lupa suka, komentar, berlangganan, dan klik loncengnya. Happy watching!